Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, mantap, alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Jadi sebelum mulai pembelajaran, ini mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat mengetahui serta membaca dialog dan yang pas. Sebentar itu akan jelaskan. Jadi sebelum memulai kita menyanyikan lagu kebiasaan anak hebat dulu. Nanti kita nyanyikan kebiasaan. Semuanya
Oke, boleh duduk semuanya. Nah, jadi kita akan belajar sebab 8 beyond time. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang memimpin doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di sini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris bab 8 yaitu be on time. Ada yang tahu apa itu be on time? Jadi be on time itu tepat waktu. Jadi di sini kita akan membahas dua poin yaitu o'clock dan half past. Jadi yang pertama kita bahas dulu yaitu o'clock. Apa sih itu o'clock? O'clock itu adalah artinya dia itu jam pas atau tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi dia jam pas. Misalnya o'clock ini digunakan ketika jarum panjangnya itu atau menit jarum panjang itu dibilang menit tepat di angka 12. Contohnya seperti ini. Kalau jarum panjangnya di angka 12 dia disebut dengan o'clock karena o'clock itu jam tepat atau jam pas. Misalnya contohnya jam 12.00 itu dia disebut dengan o'clock karena jarum panjangnya ini tepat berada di angka 12 ini. Jadi dia disebut dengan o'clock. O'clock itu yang perlu kalian ingat baik-baik. O'clock itu adalah tepat di angka 12. Jadi kalau jarum panjangnya di angka 12 dia disebut dengan o'clock. Paham? Nah, contohnya lagi di sini. Contohnya di sini. Jadi kan tadi o'clock itu yaitu jam yang tepat. Contohnya di sini pukul 7.00. Pukul 7.00 itu yaitu jam 7 tepat. Bahasa Inggrisnya apa? Yaitu 7 o'clock. Jadi dia 7.00 itu 7 o'clock yaitu jam 7 tepat. Jam 7 tepat. Nah, contoh keduanya ini 9.00 yaitu 9 o'clock, jam 9 tepat. Jadi apapun dia yang jamnya menunjukkan jam tepat kayak 7.00, 9.00, 12.00 dia masuk ke dalam o'clock karena o'clock tadi seperti yang aku bilang tadi, o'clock itu jam pas atau jam tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau dia 7:01 misalkan itu sudah tidak masuk di dalam jam o'clock atau jam tepat karena dia sudah lewat 1 atau lewat 2. Pokoknya apapun yang masuk ke dalam o'clock itu yaitu jam yang tepat. Kayak ini contohnya ini. Taruh di sini 7.00 jam tepat, 9.00 yaitu jam 9 tepat. Paham sampai sini anak-anak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu aku bangun jam 6
o'clock. Sekolah dimulai jam 7. Nah, di sini juga ada satu contoh lagi kalau untuk di o'clock, yaitu di sini it's 1 o'clock, yaitu dia ini adalah jam 12 tepat. Ini juga it's 2 o'clock, yaitu jam 2 tepat, karena dia angka atau jam panjangnya tepat berada di angka 12. Jadi dia dikatakan o'clock. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Oke, berarti kita lanjut ke kelas. Setengah atau 30 menit. Jadi pas itu lewat setengah jam. Kenapa bisa lebih lewat setengah jam? Karena itu artinya setengah atau 30 menit. Jadi misalkan contohnya nih, jam 6.30 dia masuk ke dalam kategori pas karena dia lewat 30 menit atau lewat setengah jam. Dan ini digunakan itu ketika jarum panjangnya terlibat di angka 6. Kalau kayak ini, misal kalau jarum panjangnya ini di sini, jarum panjangnya tepat di angka 6. Jadi segala sesuatu jam yang angka jarum panjangnya di angka 6 dia masuk di kategori pas. Seperti yang sini digunakan ketika jarum panjang ini tepat berada di angka 6. Dia dibaca pas yaitu lewat setengah jam. Setengah jam itu berapa? Setengah jam 30 menit. Dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, aku berangkat sekolah jam 6:30. I go to school at 6:30. Aku berangkat sekolah jam 6:30. Terus contoh kedua, ayahku pulang jam 5:30. My father comes home at 5:30. Ayahku pulang jam 5:30. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi sudah tahu nih perbedaan o'clock dan pas. Untuk masih ada yang belum paham, kalau belum paham tanyakan. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, Bu, mau tanyakan tadi kalau yang masuk dalam kategori o'clock, kalau o'clock dia pukul berapa? Jam berapa? Kalau dia yang pas? Berarti pintar semuanya. Kalau di dalam o'clock, kalau dia lewat misalkan 7:30 dia masih di pas 1 o'clock. Pas. Kalau dia jam 7:01 dia masih masuk kategori o'clock atau tidak? Tidak. Ada yang bisa jelaskan ke Ibu soal perbedaan o'clock dan helpas? Kayak contohnya misalkan o'clock begini, helpas begini. Ada yang tahu angkat tangan? Dan bisa jelaskan ke Ibu? Siapa angkat tangan? Tidak apa-apa. Fauzan mungkin? Kan tadi sudah tahu tuh, sudah pintar semuanya, sudah bisa menyebutkan. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian yang tahu menyebutkan. Ayo berani semua, tidak apa-apa Jet.
yang tunjuk tanya salah sama Fauzan Jo. Fauzan kan tadi kamu bilang kamu sudah paham toh soal blok dan kelas. Nah jadi ibu yang bertanya kalau pukul 12.30 dengan pukul 7.00 yang mana masuk kelas dan mana yang masuk upload? Jam berapa? 12.00 atau 7.30 yang mana yang masuk upload dan mana yang jam yang menunjukkan kelas? Jam berapa? Oke, pintar. Terus kalian bertanya pada. Berarti Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan materi hari ini yaitu tentang oklok dan kertas. Nah, jadi di sini Ibu akan kasih kalian lembar soal yang kalian kerjakan. Nah, jadi cara pengerjaannya ini yaitu kalian tinggal centang. Misalkan ini kan sudah ada jawabannya yang pertama. Ini artinya is it yang pas naik, yaitu apakah jam yang di sini menunjukkan pukul 9:30. Karena ini jam yang di sini tidak menunjukkan pukul 9:30 atau pukul 9:30. Jadi di sini di centangnya itu yaitu tidak. Mau itu tidak, yaitu iya. Tidak begitu cara pengerjaannya. Jadi artinya ini semua sama. Apakah kayak ini contoh? Apakah jam di samping itu menunjukkan pukul 9:30 atau tidak? Jawabannya di sini tidak karena ini kalian lihat jamnya tidak menunjukkan pukul 9:30. Berarti cara pengerjaannya ini akan dibagi satu orang satu. Kalau ada bekerja.
Jam 9 Dan karena kalian sudah selesai mengerjakan soalnya, nanti minggu depan ibu akan bisa di rumah ini. Jadi ini kan sudah mengingatkan ya bahwa kalau jadi sebelum kita pulang, jadi sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Jadi saya mau ngomong doa. Bismillahirrahmanirrahim.
innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan materi dari Ibu. Yang kurang mohon maaf, dan di bawah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.